Halo sahabat muda, apa kabar? Hidup kita akhir-akhir ini ternyata tidak senyaman yang kita inginkan, bukan? Dan kalau saya berkata akhir-akhir ini, ternyata sudah terasa lama, ya. Bukan 1-2 minggu terakhir, tapi 1 tahun lebih. Tepatnya 496 hari sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 9 Maret 2020. Itu artinya kita sudah menjalaninya selama 1 tahun, 4 bulan, dan 9 hari. Panjang sekali ya. Nah, di dalam situasi yang murung ini, salah satu prinsip untuk bertahan hidup adalah kita harus meninggalkan hal-hal yang memang tidak penting dan bahkan mengancam kehidupan. Misalnya jalan-jalan ke mall, nongkrong dengan teman, itu semua mengasyikkan tetapi membahayakan sekaligus. Dan sebaliknya kita harus mempertahankan apa yang terpenting. Nah, salah satu yang terpenting tentu adalah staying at home. Kenapa stay at home? Karena stay at home ternyata bukan hanya soal tinggal di rumah, tetapi juga bertahan bersama dengan siapa yang di dalam home kita, yaitu keluarga. Nah, tetapi kita diundang bukan hanya untuk bertahan hidup di tengah situasi murung ini, kita juga diundang untuk bertumbuh di dalam keadaan yang tidak baik-baik semacam ini. Bagaimana caranya? Nah, itu yang mau kita kupas, kita pikirkan dan renungkan sama-sama. Salah satunya adalah melalui bertumbuh melalui komunitas. Bertumbuh melalui komunitas. Untuk itu yuk mari kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, penuh cinta Engkau merengkuh kami yang lemah. Dengan penuh cinta Engkau menyapa kami melalui hal-hal kecil, sederhana, tetapi membuat kami yakin bahwa Dikau sungguh mengasihi kami. Izinkan kami saat ini untuk mengupas dan meneliti bersama apa artinya bertumbuh di dalam komunitas iman kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kita bicara soal apa artinya bertumbuh di dalam komunitas, ada 3 aspek dari komunitas atau relasi kita. Yang pertama adalah relasi dengan Allah, ya. Itu ditampilkan misalnya dalam bacaan kita Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kita diciptakan oleh Allah dan karena itu kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita bergantung sepenuhnya pada belas kasih dan pemeliharaan Allah. Itu kelihatan pada ayat yang ke-7, bagaimana Allah menjadikan dan menciptakan kita manusia. Itu relasi yang pertama. Yang kedua, relasi yang lain adalah dengan dunia, dengan ciptaan lainnya yang Tuhan ciptakan dengan sangat indah. Kita ditempatkan di dalam dunia untuk menata, merawat alam semesta ini. Itu terlihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Bagaimana Tuhan Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden dan diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan itu berbeda dengan yang banyak terjadi di masa modern ini. Manusia bukannya memelihara tapi malah merusak alam. Nah, itu relasi yang kedua. Kita berkomunitas dengan Allah Tritunggal. Yang kedua dengan alam semesta ini. Nah, yang ketiga yang menjadi fokus kita adalah relasi bentuk ketiga, yaitu relasi dengan sesama ciptaan, relasi dengan orang lain yang setara dan sederajat. Nah, 3 relasi ini membentuk segitiga yang sama pentingnya dalam iman Kristen. Relasi saya selalu dengan Allah, dengan ciptaan lain, dan dengan sesama manusia. Tentu relasi saya dengan Allah mendasari dan mengawali relasi saya dengan sesama manusia dan ciptaan yang lain. Nah, fokus kita pada hari ini ada pada yang ketiga, yaitu relasi kita dengan sesama kita. Untuk itu kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Yuk buka Alkitabmu dan saya akan membacakan Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan yang ke-22. Begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Menarik ya, manusia diberi kemungkinan untuk menamai binatang-binatang, tetapi dia tidak menamai manusia yang lain. Allah memberikan penolong kepadanya. Nah, makna utamanya adalah bahwa ternyata kita ini tidak pernah bisa hidup seorang diri. Kita adalah pribadi yang selalu berada di dalam relasi. Kita adalah person in relation. Kita adalah person in communion. Aku ada karena kita ada. Nah, mungkin teman-teman muda pernah mendengar sebuah istilah dari budaya Afrika, Ubuntu. Artinya sama, Ubuntu, yaitu I am because we are. Aku ada karena kita ada. Menarik bukan? Saya tidak pernah bisa hidup sendirian. Saya hidup, saya bertumbuh, saya menderita, saya berbahagia bersama dengan orang lain selalu. Bersama keluarga kita, bersama sahabat kita, bersama teman-teman persekutuan kita. Nah, yang menarik dikatakan pada ayat 18 dan 20 bahwa Allah menciptakan manusia itu, ya, dan baginya juga dijadikan seorang penolong yang sepadan. Nah, banyak orang yang kemudian berkata setelah membaca ayat-ayat ini bahwa karena perempuan adalah penolong, pembantu, maka dia lebih rendah dari laki-laki. Tapi kemudian oleh Allah dibuat sepadan atau setara. Jadi lebih rendah kemudian dibuat setara. Tetapi tentu pemahaman ini keliru. Karena kata penolong yang dipakai di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Ezer. Ezer itu seringkali dipakai untuk menamai Allah yang menolong manusia. Jadi Allah sendiri adalah Ezer. Dia yang menolong kita, ya. Jadi Allah dari atas menolong manusia yang seorang diri. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan penolong. Jadi penolong itu adalah wakil Allah dari atas untuk menolong manusia yang seorang diri. Tapi supaya si penolong ini tidak di atas manusia laki-laki itu, maka dia dibuat sepadan. Nah, jadi menarik bahwa penolong ini bukan yang di bawah lalu dibuat setara, tapi dia pemberian Allah dari atas dan dijadikan setara. Dan itu sebabnya dalam iman Kristen dipahami bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, setara. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, tetapi yang paling menarik di sini adalah, dan yang paling penting adalah kesetaraan dan saling bergantung antara satu dengan yang lain itu. Nah, teman-teman muda, hari ini kita belajar bahwa kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Sekalipun mungkin kita berpisah secara fisik dengan teman-teman yang kita rindukan, tetapi secara spiritual kita dihubungkan dengan mereka karena Allah sama-sama menciptakan kita. Nah, maka apa yang harus menjadi sikap kita? Apa yang kita pelajari? Ada 4 hal. Yang pertama adalah hargai sesama kita sebagai hadiah pemberian Allah. Di masa-masa yang murung seperti ini, inilah saat terbaik kita untuk menghargai
Menghargai orang tua kita, menghargai sahabat-sahabat kita, menghargai guru kita, menghargai orang-orang yang sebelum pandemi mungkin kita bersikap take for granted. Alah, sudah biasalah mereka. Tetapi ternyata di masa seperti ini kita semakin menyadari mereka orang-orang penting dalam hidup kita, bukan? Yang kedua adalah bertumbuhlah bersama dengan orang lain. Kamu nggak bisa bertumbuh sendirian, saya nggak bisa bertumbuh sendirian. Kita bertumbuh bersama-sama. Dan yang ketiga adalah peliharalah hubungan tersebut. Karena orang lain berharga, maka peliharalah. Mereka rapuh, mereka mudah terluka oleh ucapan kita, tindakan kita. Dan karena itu berhati-hatilah dengan relasi kita. Kalau saat ini kita terpisah dengan keluarga besar kita yang jauh, dengan oma, om, opung, ya, dengan sahabat kita, luangkan waktu untuk keep in touch. Kirim WhatsApp, kirim line, kirim email, just to say hi, just to say that you miss them. Yang keempat, yang terakhir, ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu mau menolong kita. Dan kalau Allah menolong, Dia akan mengirimkan penolong buat kita. Penolong yang tidak di atas kita, penolong yang tidak di bawah kita, tetapi penolong yang sepadan, yang sederajat dengan kita. Maka mari kita rayakan hubungan kita rayakan komunitas kita rayakan orang lain sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari teman-teman muda kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk orang tua, untuk kakak adik, untuk opa oma, untuk para sahabat, untuk guru, untuk pembimbing, untuk semua orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Ajar kami menghargai mereka, izinkan kami bertumbuh bersama dengan mereka. Latih kami untuk merawat relasi dengan mereka. Terima kasih untuk kehadiran penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kiranya kami juga boleh menjadi penolong yang baik bagi orang di sekitar kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, sahabat muda.